Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Mekah. Namun hanya sedikit yang bersedia menjadi pengikut beliau. Sebagian besar dari mereka masih setia menyembah berhala yang jumlahnya lebih dari satu dibandingkan beriman kepada Allah yang Esa. Setiap hari kaum kafir Quraisy selalu menyakiti Nabi dengan memfitnah, mencaci maki, dan membantah kerasulan beliau dengan segala cara. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum kafir Quraisy memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Orang kafir pertama mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah. Sekelompok orang kafir tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi berhasil membelah bulan. Nabi Muhammad menerima tantangan mereka. Lalu beliau berdoa di dalam hati. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasa-Mu. Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit. Seketika itu juga bulan terbelah menjadi dua bagian dalam jarak yang berjauhan. Orang-orang kafir terperangah melihat fenomena bulan yang terbelah. Hah, tidak mungkin. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi dua. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tak lama kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, giliran Nabi bertanya kepada kaum kafir. Sekarang apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan permintaan kalian. Orang-orang kafir terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi bermain sihir. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Muhammad bisa saja menyihir kita. Namun apakah sihirnya bekerja untuk orang yang tidak ada di sini? Lalu apa rencanamu sekarang? Segerombolan orang kafir itu akhirnya meninggalkan Rasulullah seorang diri. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan. Tujuan selanjutnya adalah mencegat para kafilah dagang yang akan memasuki kota Mekah untuk menanyakan tentang bulan yang terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, orang-orang kafir langsung mencegat mereka. Selamat datang di kota Mekah, wahai saudaraku. Apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat bulan yang aneh? Seorang kafilah menjawab dengan jujur apa yang telah dilihatnya. Apakah kalian sedang membicarakan bulan yang terbelah menjadi dua? Iya, tadi aku melihatnya. Kafilah yang lain membenarkan perkataan temannya. Aku juga melihatnya. Bulan itu terbelah menjadi dua dalam jarak yang jauh, lalu kembali menyatu. Orang-orang kafir saling berpandangan satu sama lain. Meskipun telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun mereka tetap saja mengingkari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Kedua ayat ini menggambarkan sikap orang-orang kafir atas peristiwa terbelahnya bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang artinya, telah dekat dengannya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, mukjizat,
mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Surat Al-Qamar turun di kota Mekah dan lengkapnya berjumlah 55 ayat. Yang dimaksud dengan kalimat datangnya saat itu di ayat pertama adalah hari di saat terjadinya kiamat atau hari di saat kehancuran kaum kafir. Sedangkan terbelahnya bulan ialah salah satu mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, sebaiknya kita meyakini semua mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul sebagai tanda kenabian mereka. Jangan seperti orang kafir yang mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar pernah menikah dengan seorang wanita bernama Qatilah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan mereka, lahir seorang putri bernama Asma. Beberapa tahun kemudian, Qatilah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Setelah kelahiran Abdullah inilah, Abu Bakar masuk Islam dan menceraikan Qatilah. Perpisahan ini terjadi dikarenakan Qatilah tidak bersedia mengikuti ajakan suaminya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibu mereka, Asma dan Abdullah memilih untuk masuk Islam seperti ayahnya. Pada suatu hari, Qatilah merindukan anak perempuannya. Ia berencana untuk mengunjungi Asma. Ketika tiba di rumah putrinya, Qatilah mengetuk pintu. Asma yang mendengar ketukan pintu bergegas menghampiri sumber suara. Lalu ia bercakap-cakap dengan tamunya dari balik pintu. "Siapakah engkau?" "Ini ibu, nak. Ibu rindu sekali padamu. Bagaimana kabarmu?" Asma terkejut mendengar suara ibunya. Ia tidak menyangka bahwa ibunya akan berkunjung. Lalu Asma memberitahukan kabarnya kepada Qatilah. "Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja, Bu." Qatilah memohon kepada Asma agar dibukakan pintu. "Ibu bawakan oleh-oleh untukmu, nak. Bukalah pintunya." Asma yang berada di balik pintu merasa bimbang. Ia takut berdosa jika membukakan pintu untuk ibunya yang musyrik. Lalu Asma menarik tangannya dari daun pintu. Ia mengurungkan niat untuk menyambut ibunya. Meskipun sekarang hubungan mereka terhalang perbedaan akidah, kasih sayang Qatilah terhadap anak-anaknya tidak berkurang sedikit pun. Qatilah kembali membujuk Asma. "Wahai anakku, bukalah pintunya. Pasti engkau sangat senang dengan oleh-oleh yang ibu bawa. Ada keju, obat penyama kulit, dan minyak samin kesukaanmu." Asma berbicara kepada ibunya dengan perasaan bersalah. "Wahai ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku juga sangat merindukanmu." Qatilah mendesah panjang lalu meninggalkan rumah Asma. Hati Qatilah terasa hancur setelah ditolak oleh putrinya sendiri. Di balik pintu, Asma mendengar langkah kaki ibunya mulai menjauh. Selepas kepergian Qatilah, Asma dilanda kegelisahan. Untungnya tak lama kemudian, Asma berjumpa dengan Aisyah. Usia mereka terpaut 10 tahun lebih tua Asma. Aisyah adalah putri ayah Asma dari ibu yang lain. Kepada Aisyah, Asma menceritakan semua kegelisahannya. "Wahai Aisyah, adikku tersayang, ibuku tadi berkunjung, namun aku malah menyuruh beliau pulang. Aku takut mempersilahkannya masuk karena dia masih musyrik. Aku mohon, tanyakan perkara ini kepada Rasulullah." "Baiklah, akan aku tanyakan kepada Rasulullah." Sesampainya di rumah, Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kakaknya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mumtahanah ayat 8 untuk menjawab keraguan Asma.
Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah dengan bijaksana. Wahai Aisyah, sampaikan kepada kakakmu, ia tidak berdosa jika mempersilakan ibunya masuk ke rumah. Jika ibunya memberikan hadiah, ia juga boleh menerimanya. Aisyah tampak senang mendengar jawaban dari Rasulullah. Ia tidak sabar untuk memberitahukan berita gembira ini kepada Asma. Aku telah berbicara dengan Rasulullah mengenai kegelisahanmu. Beliau mengatakan bahwa engkau boleh mempersilahkan ibumu jika beliau datang lagi, dan engkau juga boleh menerima hadiah darinya. Kemudian Aisyah membacakan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Asma merasa lega mendengar penjelasan Aisyah. Sekarang ia tidak perlu lagi merasa berdosa jika ibunya datang berkunjung. Ia lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Aisyah. Terima kasih banyak wahai Aisyah. Sama-sama kak. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya sebagai umat Islam, kita tetap berbuat baik kepada non-muslim, seperti para wanita dan orang-orang lemah, selama mereka tidak menyinggung dalam hal agama atau mengusir kita dari rumah. Hal tersebut semata-mata agar tercipta suasana rukun di kalangan masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul, Quran Surat Al-Insan ayat 20. Asbabun Nuzul adalah ilmu yang mempelajari asal-usul turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Supaya lebih paham, yuk sama-sama belajar lewat kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Surat Al-Insan merupakan surat ke-76 dalam Al-Quran. Kata insan berarti manusia, diambil dari ayat pertama surat ini. Keseluruhan surat Al-Insan berjumlah 31 ayat. Tergolong surat Madaniyah, artinya surat yang turun ketika Nabi Muhammad telah hijrah ke kota Madinah. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW di kediamannya. Ternyata Nabi sedang tidur beralaskan tikar pelepah kurma kering. Posisi tidur Nabi selalu miring ke sebelah kanan. Jadi Umar dapat melihat bekas tikar di sisi perut sebelah kanan beliau. Seketika itu juga Nabi Muhammad terbangun. Umar merasa terenyuh melihat bekas tikar membekas di punggung Nabi. Tiba-tiba air matanya menetes. Nabi Muhammad terheran melihat Umar yang terlihat sedih. Beliau pun bertanya kepadanya, Apa yang engkau tangisi wahai Umar? Umar menjawab dengan suara serak, Ya Rasulullah, aku ingat ceritamu tentang Kisra dan kerajaannya, Hurmus dan singgasananya yang terbuat dari emas, Raja Habasyah dan kekuasaannya. Sementara engkau, utusan Allah, pemimpin umat Islam, hanya tidur di atas tikar pelepah kurma. Rasulullah tersenyum mendengar alasan Umar menangis. Wahai Umar, hal itukah yang membuatmu menangis? Umar menjawab sambil sesekali terisak. Ya Rasulullah, aku merasa sedih dan tidak rela melihat pemimpin kami hidup dengan cara yang sederhana. Nabi Muhammad lalu menghibur Umar. Wahai Umar, tidakkah engkau rela jika mereka mendapatkan dunia, sementara kita mendapatkan akhirat? Tanpa banyak berpikir, Umar menjawab dengan mantap. Tentu aku ridho ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan perkataannya. Hubunganku dengan dunia bagaikan seorang musafir yang bepergian pada musim panas. Ia berlindung di bawah pohon sebentar,
lalu melanjutkan perjalanan. Jawaban dari Rasulullah tersebut menghibur kekhawatiran Umar sekaligus menyadarkannya bahwa sebaik-baik umat adalah yang menangguhkan kesenangan untuk akhirat, tidak hanya fokus pada dunia sekarang. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Insan ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Yang artinya, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Penghuni surga akan mendapatkan kekuasaan yang besar dan banyak kenikmatan layaknya raja. Penduduk surga yang berada di tingkat paling bawah dapat melihat wilayah kekuasaannya berupa istana mewah dan harta kepunyaannya sejauh 100 tahun perjalanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disohehkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Taghrib. Sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang 1000 pelayan bergegas melayaninya. Setiap pelayan memiliki tugas yang berbeda dengan yang lain. Demikianlah kisah di balik asal-usul turunnya surat Al-Insan ayat 20. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita meneladani kesederhanaan Nabi Muhammad. Meskipun seorang pemimpin umat tidak lantas menjadikan beliau hidup bermewah-mewahan. Dan kedua, jangan malu hidup dengan cara sederhana di hadapan manusia. Karena sesungguhnya penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih penting dari semua itu. Wallahu a'lam bishawab.